Injil adalah tentang Yesus. Dia mati untuk kita dan sekarang Ia hidup untuk kita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami akan belajar dari pelajaran Sekolah Sabat pekan ini. Penuhi kami dengan kuasa-Mu untuk kami dapat memahami pelajaran ini dan membawa iman kami serta berpengharapan akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi menjemput umat-umat tebusan. Bapa yang penuh kasih, berkati semua pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati dalam kesehatan, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pekerjaan mereka, dan Tuhan juga memberkati dalam pertumbuhan iman mereka. Bapa yang baik, kami memohon Tuhan mengampunkan kami dari setiap kesalahan yang kami perbuat. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, judul pelajaran Sekolah Sabat pekan ini adalah pekabaran yang patut dibagikan. Pekabaran yang patut dibagikan. Ayat hafalan Wahyu 14 ayat 6 dan 7 firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pelajaran ini sehubungan dengan ayat hafalan yang telah kita bacakan, kita akan uraikan menjadi 5 bahagian penting. Bahagian yang pertama adalah kebenaran saat ini. Pemirsa, kita harus mengetahui bahwa Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan tentunya Tuhan juga pasti mengetahui apa yang sudah terjadi di belakang, yang kita sebut dengan sejarah. Dan mengendalikan sejarah itu sendiri, Dia dapat mengirim pesan khusus untuk saat-saat tertentu dalam sejarah manusia. Karena Tuhan tidak mau bahwa umat-umat Tuhan tidak mengetahui apa rencana Tuhan, sehingga Tuhan selalu memberikan pesan-pesan sesuai dengan waktu-waktu yang Tuhan telah tentukan. Contohnya seperti air bah, Kejadian pasal yang ke-7, bahwa Allah memilih Nabi Nuh sebagai juru kabar Tuhan. Allah memberikan pesan melalui Nabi Nuh bahwa air bah akan terjadi, supaya orang-orang pada zaman itu dapat berbalik kepada Allah, menyembah Allah, karena Tuhan sudah menyiapkan bahtera supaya setiap orang yang masuk ke dalam bahtera itu akan selamat. Tetapi barang siapa yang tidak masuk dalam bahtera itu akan binasa. Pemirsa, pesan ini jauh sebelum air bah Tuhan sudah sampaikan melalui hambanya Nuh. Namun orang-orang pada zaman itu tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nuh, sehingga hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Pemirsa, Allah juga mempersiapkan umatnya untuk masa depan dengan mengirimkan nabi-nabi untuk menyampaikan pekabarannya sebelum penampian, sebelum penghakiman itu terjadi. Amos 3 ayat yang ke-7. Dan seterusnya, di Mesir, Tuhan juga memilih Yusuf untuk bersiap menghadapi kelaparan sebelum 7 tahun kelimpahan, ya, dan juga sebelum 7 tahun kelaparan. Artinya bahwa Allah selalu memberikan pesan sebelum peristiwa itu terjadi. Karena Allah rindu umat-umatnya, manusia, akan mengetahui apa rencana yang Tuhan telah siapkan. Dan Allah rindu supaya umat-umatnya tidak binasa. Pemirsa, bukan hanya itu saja. Di zaman perjanjian baru, nabi-nabi Yahudi selalu memperingatkan para pemimpin Israel tentang kehancuran Yerusalem yang akan datang oleh pasukan
Babel. Dan hal itu juga terjadi. Artinya kembali bahwa Allah selalu memberikan pesan sebelum peristiwa itu terjadi. Inilah merupakan sejarah. Pemirsa yang diberkati Tuhan, bahwa pelajaran pertobatan Yohanes Pembaptis ini mempersiapkan satu bangsa untuk kedatangan Yesus yang pertama. Dan ini juga merupakan suatu pesan yang Tuhan sudah sampaikan melalui Yohanes Pembaptis. Dan ini juga dikenal sebagai kebenaran saat ini. Mengapa? Ketika Petrus membagikan kebenarannya saat ini, dia juga mendorong hadirnya untuk terus mempelajari kebenaran yang diwahyukan. Kita boleh baca 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Bahwa wahyu Tuhan itu progresif, tidak pernah kontradiktif. Wahyu adalah semua tentang Yesus dan penjabarannya tentang akhir zaman untuk mempersiapkan umatnya bagi kedatangannya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mungkin saja selama ini kita dibayang-bayangi dengan simbol-simbol yang ada di dalam kitab Wahyu. Tetapi kita harus mengetahui bahwa salah satu inti dari kitab Wahyu adalah mempersiapkan saudara dan saya untuk mengetahui apa yang Tuhan telah rencanakan, nubuatkan pada masa yang akan datang. Mari kita lihat bahagian yang kedua, yaitu konteks pesan. Apa konteks pesan yang disampaikan oleh Allah melalui kitab Wahyu? Dalam Wahyu, anak domba Yesus terlihat sepanjang sejarah gereja. Dan saat-saat sebelum kedatangannya diungkapkan. Dan kita didorong untuk menantikan peristiwa-peristiwa itu. Aku datang dengan cepat, itu dikatakan. Dan kehidupan masa depan kita. Pemirsa, di pasal 13, maksud saya Wahyu pasal 13, kita sudah mengetahui bahwa ini merupakan suatu gambaran, menggambarkan krisis terakhir. Ya, kita boleh baca di sana ada binatang, dan binatang itu dikatakan barang siapa menerima tanda binatang itu tidak diperkenankan membeli atau juga tidak diperkenankan menjual, baik miskin, baik kaya, baik orang merdeka ataupun seorang hamba. Artinya adalah semua suku, bangsa dan bahasa digambarkan tentang krisis yang terakhir. Namun kemudian kalau kita lanjutkan ke pasal yang ke-14, di sana juga ada satu pesan di mana Allah memperkenalkan panggilan terakhir. Kalau pasal yang 13 memperkenalkan, menggambarkan tentang krisis terakhir, pasal 14 memperkenalkan panggilan terakhir dan konsekuensinya. Mari kita lihat. Yang pertama, di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5, bahwa di sana membawa panggilan terakhir, ya. Lalu yang kedua adalah pesan panggilan terakhir, ayat 6 sampai 12. Ingat, yang pertama adalah pembawa, yang kedua adalah pesan, lalu yang ketiga adalah konsekuensi dari menerima panggilan itu. Ayat 13 sampai ayat 16. Lalu yang keempat adalah konsekuensi dari penolakan panggilan itu. Mari kita lihat bagaimana dengan pesan yang disampaikan. Bahwa di sana ada kata panen, ya, atau menuai, ya, menuai. Menuai melambangkan penebusan orang benar. Menuai buah anggur melambangkan kematian orang fasik, ya. Menuai gandum ini melambangkan penebusan orang benar, dan menuai buah anggur ini melambangkan kematian orang fasik. Keduanya akan terjadi dalam kedatangan kedua, setelah pesan terakhir diberitakan. Kita boleh baca Matius 24 ayat 14. Kita lihat ke bahagian yang ketiga, yaitu malaikat yang pertama. Kita mulai masuk sehubungan dengan ayat hafalan yang kita telah
baca tadi. Di sana tadi ada pekabaran 3 malaikat. Malaikat yang pertama, Wahyu 14 ayat 6 sampai 7, bahwa pesan yang disampaikan adalah tentang Injil yang kekal. Ya, Injil yang kekal. Sering sekali kita mengingat atau selama ini sudah mencuci pemikiran kita bahwa Injil itu hanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun kita juga harus mengetahui bahwa Injil itu adalah Injil yang kekal, yang juga terdapat dalam kitab Wahyu. Injil yang harus kita khotbahkan adalah kabar baik tentang rahmat Tuhan, pengorbanannya, kuasa penciptaan dan penebusannya, pengampunannya, kuasanya untuk menjadikan kita pemenang, kasihnya yang tidak terbatas. Selanjutnya, setiap orang harus menerima pesan ini. Ya, kita garis bawahi, setiap orang harus menerima pesan ini, siapa saja. Tidak memandang suku, tidak memandang kasta, tidak memandang keyakinan atau status sosial. Tidak peduli kebangsaan, tidak peduli sukunya dari mana, tidak peduli rasnya dari mana, tidak peduli keyakinannya dari mana, tidak peduli status sosialnya, apakah dia orang kaya atau orang miskin, merdeka atau hamba, tidak peduli. Yang penting pesan tentang Injil itu harus mereka harus mereka ketahui. Setiap orang harus mendengar tentang kabar baik dan memiliki kesempatan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Pemirsa, ketakutan, kemuliaan, penghakiman, dan penciptaan, ini adalah merupakan pesan malaikat pertama. Ya, pesan malaikat pertama. Apa itu pesan malaikat pertama? Maksudnya adalah takut atau hormati Tuhan dalam semua yang kita lakukan. Kemana kita pergi, kiranya kita menghormati Tuhan dalam semua yang kita kerjakan. Beri dia kemuliaan dengan menempatkan dia di tempat pertama dalam semua yang kita pikirkan dan lakukan. Karena apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita ucapkan atau yang kita keluarkan. Kalau Yesus Kristus yang sudah selalu kita pikirkan, yang kita sudah renungkan, maka sehari-hari kita juga akan berbicara tentang Yesus Kristus. Pemirsa, sadarilah bahwa kita akan dihakimi. Jadi kita harus mematuhi perintah-perintahnya. Ya, Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Lalu selain itu, kita juga harus menyembah Tuhan sebagai pencipta, menghormati perintah yang Tuhan telah berikan, yaitu perintah keempat, yaitu Sabat. Keluaran 20 ayat 8 sampai 19. Mengapa harus Sabat? Sehubungan dengan Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Karena di terakhir pesan ini menyampaikan, di pesan yang pertama, sembahlah Tuhan sebagai pencipta, pencipta langit dan bumi. Ya. Jadi kita harus menyembah Tuhan. Kapan kita harus menyembah Tuhan? Setiap hari. Namun ada hari yang khusus yang Tuhan sudah berikan untuk kita peringati sebagai suatu tugu, ya, suatu lambang, yaitu hari yang ketujuh, yang dikatakan dalam kitab Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 adalah hari ketujuh itu disebut dengan Sabat. Jikalau kita berhitung sehubungan dengan hari-hari yang ada saat sekarang ini, maka hari ketujuh itu adalah jatuh pada hari Sabtu. Mengapa pada hari Sabtu? Karena itulah yang disampaikan oleh apa? Kalender kita. Dan bukan itu saja. Sehubungan dengan Matius 28 ayat 1, di sana juga dikatakan Yesus mati. Yesus bangkit dari antara orang mati, dan Maria Magdalena pergi kuburan Yesus pada hari pertama minggu itu. Dan kita ketahui bahwa Yesus mati hari Jumat, dan hari Sabat dia beristirahat di kubur, dan hari Minggu dia bangkit. Dan kitab Injil mengatakan hari pertama itulah Minggu yang disebut dengan Ahad. Jadi sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menyembah Tuhan sebagai pencipta kita, menghormati dia, menghormati perintahnya, dan datang kepada Tuhan pada hari Sabat untuk menyembah Sang Pencipta kita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahagian yang keempat
adalah malaikat kedua. Apa pesan yang disampaikan malaikat yang kedua? Wahyu 14 ayat 8. Panggilan terakhir yaitu tentang Babel. Ada apa dengan Babel? Babel adalah menggabungkan kebenaran yang diajarkan Yesus dengan doktrin dan pemikiran lain yang dibuat oleh manusia atau oleh setan. Jadi Babel adalah tercampurnya tentang kebenaran yang diajarkan Yesus dengan doktrin, pemikiran yang dibuat oleh manusia atau yang dibuat oleh siapa? Setan, ya. Jadi kita harus menyelidiki ini lebih dalam. Apa yang disebut dengan Babel itu, ya? Jadi sehubungan dengan pelajaran kita yang membahas tentang malaikat, pekabaran malaikat pertama dan kedua dan ketiga, di sana membahas bahwa Babel itu adalah menggabungkan kebenaran yang diajarkan Yesus dengan doktrin dan pemikiran lain yang dibuat oleh manusia atau setan. Semuanya bercampur di Babel, ya. Kebenaran ada dan kekacauan juga apa? Ada. Untuk itu, untuk alasan ini, Tuhan memanggil kita, saudara dan saya, untuk mencintai Yesus dan telah menerima Dia sebagai juru selamat kita, untuk melarikan diri dari Babel itu. Kita harus keluar dari Babel. Kalau selama ini kita masih ada di lingkup Babel, di mana ajaran Tuhan dan juga kekacauan dunia dicampur adukkan di dalam suatu ibadah penyembahan itu, maka kita harus keluar dari sana. Dan biarlah kita menjadi mencintai Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Pemirsa, Wahyu menjadikan 2 bab penuh, di mana pasal 17 dan juga 18 untuk kejatuhan Babel. Ayat 17 dan juga 18 untuk kejatuhan Babel. Jadi panggilan untuk keluar darinya sangat penting, ya. Keluar dari Babel itu sangat penting. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Babel, di lingkungan Babel? Lihat ajaran. Apakah di sana ada kekacauan dunia, ataupun ada juga ajaran dari Yesus dia campur adukan? Saatnya kita keluar dari sana. Dan yang terakhir adalah pekabaran malaikat ketiga. Apakah pesan yang disampaikan oleh malaikat ketiga? Boleh kita baca lengkapnya Wahyu 14 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Ibadah yang benar. Pesan ketiga terkait dengan menyembah Sang Pencipta pada hari yang Dia putuskan. Menolak istirahat hari yang lain selain hari Sabat. Kita harus tegas mengatakan bahwa hari untuk beristirahat, untuk menyembah Sang Pencipta kita, yaitu hari Sabat, ya. Hari apa hari Sabat? Tadi kita sudah bahas, ya. Hari yang ke-7. Hari ke-7 jatuh pada hari Sabtu. Wahyu 14 ayat 12. Dan jangan menyembah binatang dengan menolak perintah-perintah Tuhan, ya. Kita tidak boleh menyembah binatang. Yang maksud dalam konteks ini adalah patung binatang itu. Kita harus dalami mulai dari Wahyu pasal 3. Dan kita harus dalami siapa itu binatang itu. Dan ada kaitannya dengan Daniel pasal berapa? Pasal 7, ya. Pasal 7, di sana juga disinggung tentang patung binatang itu. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, untuk menghindari hukuman yang pantas, kita harus tunduk kepada Tuhan, bukan kepada binatang itu. Kita harus menolak perintah-perintah yang telah diajarkan oleh patung binatang itu, supaya kita tidak menyembahnya. Pemirsa, kita harus membuat keputusan sendiri. Pilihan kita hari ini akan menentukan keputusan kita pada saat ini, dan juga menentukan keputusan kita pada saat yang akan datang. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini. Semoga dengan pelajaran ini iman kita pun semakin diteguhkan, dan hubungan kita lebih dekat dan lebih berkualitas bersama dengan Allah Yesus Pencipta kita. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat ini. Kita akhiri dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, berkat yang berlimpah kami rasakan saat ini. Tuhan menuntun kami untuk memahami pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-12 ini.
Biarlah kiranya kami menyadari ya Tuhan, bahwa Injil kekal itu harus kami beritakan kepada semua suku bangsa. Dan kami juga harus menyadari bahwa saat penghakiman Tuhan sudah semakin dekat. Tuhan sudah mengamarkan saat sekarang ini dan sebelumnya juga Tuhan sudah mengamarkan supaya banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan saat kedatangan Yesus yang kali kedua. Tuhan mengamarkan bagi kami supaya kami keluar dari Babel. Apabila ada ajaran Tuhan dan juga kekacauan dunia ini dicampur adukkan, maka kami harus keluar dari sana dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami mau menyembah Tuhan setiap hari Sabat sebagaimana yang Tuhan telah firmankan melalui Alkitab. Dan Tuhan mengingatkan kembali melalui Wahyu Yohanes bahwa sembahlah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapa yang di sorga, kami mau menentukan keputusan kami hari ini untuk memilih Yesus, bukan memilih patung binatang itu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami. Ampunkan kami dari setiap kesalahan yang kami perbuat. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kami mengundang semua pemirsa untuk mengikuti kebaktian kebangunan rohani awam Gereja Masehiat Penari ke-7, daerah Sumatera, kawasan Utara, tanggal 20 sampai 26 September 2020, pukul 19.00 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, dengan tema Aku Mau Ikut Yesus. Di aplikasi Zoom ID 935-336-1031 dengan password 12345. Live streaming YouTube dan juga Facebook Gereja Masehiat Penari ke-7 daerah Sumatera kawasan Utara. Ayo jangan sampai ketinggalan. Ajak semua sanak saudara kita, handetolan, sahabat, dan siapa saja, dan bagikan brosur ini kepada teman-teman yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati.